Jadi berbicara tentang strategi kepemimpinan itu sangat penting karena kepemimpinan ini merupakan suatu kajian epistemologi yang menjadi penentu eksis tidaknya, survive tidaknya satu organisasi, terutama di dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Jadi kenapa selalu dituntut belajar tentang kepemimpinan atau pemimpin selalu dituntut untuk belajar, karena apa yang dihadapi oleh lembaga atau satuan pendidikan dalam bentuk sekolah, madrasah, pesantren, perguruan tinggi tidak lepas dari berbagai badai, gelombang, tantangan dan ancaman. Setiap saat sekolah, madrasah menghadapi berbagai masalah dan tentu di saat yang sama membutuhkan jalan keluar. Nah, disinilah perannya seorang pemimpin tentu memiliki kriteria-kriteria tertentu, memiliki kompetensi tertentu di dalam menyikapi berbagai perjalanan organisasi, terutama di era revolusi industri 4.0. Nah, saya ingin menyampaikan terkait dengan apa yang ditanyakan oleh para partisipan, dan ini menarik saya pikir. Misalnya seorang pemimpin itu dialah yang menjadi mentor atau pelatih atau instruktur, dia yang menjadi inspiring atau yang memberikan inspirasi, ya. Kemudian dia yang menjadi motivator, yang tentu motivasi selalu ada pada dirinya, yang dapat menjadi role model buat bawahannya, yang dapat menjadi suri teladan buat semua karyawan yang ada di lingkungannya. Jadi tentu di sini di samping dia sebagai motivator, fasilitator, mediator, instruktur, konselor, juga menjadi manajer, ya, leader, dan tentu di sini ada ya hubungannya dengan misalnya pencapaian tujuan atau visi misi tujuan sasaran lembaga pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Jadi kepala sekolah atau pemimpin di sekolah tidak hanya memerintah, memberikan instruksi kepada bawahannya, tetapi juga memastikan apakah bawahannya itu menguasai job desk atau pekerjaan yang diberikan kepadanya. Jadi jangan sampai ada tuntutan pencapaian tujuan, tuntutan pelaksanaan program kerja yang diberikan secara efektif dan efisien, tetapi kendalanya adalah tidak mampu atau tidak menguasai pekerjaan yang akan dilaksanakan. Nah, kehadiran pemimpin di dalam konteks menguatkan atau meningkatkan kompetensi bawahannya agar dapat bekerja secara optimal, efektif, dan efisien. Nah, oleh karena itu, bahwa seorang kepala sekolah, pemimpin, itu tidak diharapkan berlatar yang sifatnya amatiran. Jadi pemimpin yang amatiran itu yang tidak punya pengalaman yang mumpuni, tidak memiliki kompetensi yang unggul, ya, tapi karena modal negosiasi, modal permainan intrik, hanya bisa menjadi kepala sekolah. Dan itu sesungguhnya akan merugikan bawahan, merugikan lembaga pendidikan ketika yang dipilih, yang diangkat menjadi kepala sekolah adalah
kepala sekolah yang tidak mumpuni, tidak punya pengalaman yang banyak, tidak memiliki kecakapan atau kecerdasan intelektual, dan seterusnya. Dan itu tidak akan mampu menjalankan tugas sebagai mentor atau pelatih atau instruktur ya, atau konselor dan seterusnya. Jadi ini sangat penting bagaimana kepala sekolah bisa menjadi pelatih, ya tentu dia harus cakap ya. Tentu apa yang dikerjakan dalam sekolah itu kepala sekolah sudah melaluinya semua. Jadi itu misalnya pernah menjadi guru kelas, guru mata pelajaran, selalu membuat RPP, silabi, macam-macam. Jadi ketika menjadi kepala sekolah, dengan mudah membina, memberikan pelatihan atau simulasi kepada bawahannya dalam memperkuat kompetensi yang dimilikinya. Jadi itu yang pertama. Kemudian di era sekarang ini ada beberapa tipikal atau gaya kepemimpinan yang cenderung mewarnai di dalam konteks kepemimpinan organisasi sekarang ini. Jadi ada yang bersifat autokratik, ya. Ada demokratis, ada transformasional, ada transaksional, ada otoriter, ada lagi karismatik ya. Jadi itu gaya atau tipe kepemimpinan yang ada sekarang ini. Jadi misalnya tipe kepemimpinan karismatik itu menunjuk kepada seseorang yang memiliki aura menjadi pemimpin yang membuat para pengikutnya itu menjadi sangat hormat, sangat patuh, sangat tunduk kepada mereka, kepada beliau. Jadi itu kepemimpinan karismatik itu juga ya, dengan otoritas yang dimiliki, dengan kewenangan yang dia miliki, akhirnya akan keluar aura kewibawaannya atau karismatiknya. Nah inilah kenapa muncul pemimpin dengan gaya karismatik. Karena dianggap bahwa pemimpin itu adalah pelindung. Pemimpin itu adalah pejuang. Pemimpin itu adalah mensejahterakan. Pemimpin itu memanusiakan. Pemimpin itu menginspirasi. Jadi semua itu ada di dalam tubuh seorang pemimpin, maka dengan sendirinya akan melahirkan satu sikap atau aura karismatik. Ya. Jadi semua curhatan kita bisa kita tumpahkan kepada pemimpin yang memiliki karismatik. Jadi itu kalau karismatik ada transaksional. Jadi transaksional di sini yakni setiap ada mutasi jabatan selalu ada nilai timbal balik ya. Jadi misalnya ada yang dimutasi keluar ke tempat yang terpencil, tapi nilainya itu adalah menjadi kepala sekolah. Jadi ada juga hal yang seperti itu, dan itulah gaya kepemimpinan transaksional. Jadi selalu ada transaksi, apa nilai tambahnya, nilai plusnya, apa yang saya terima kompensasi atau apa ketika saya ditunjuk menduduki jabatan tertentu. Jadi harus jelas kompensasinya apa. Dan itulah yang bersifat transaksional. Di sini tidak ada makan siang yang gratis. Jadi semuanya itu dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya transaksional. Jadi kalau saya traktir makan siang, ya tentu ada apa-apanya nanti. Kira-kira seperti itu dalam konteks transaksional. Kemudian ada kepemimpinan transformasional. Ya. Transformasional ini pemberdayaan kolaboratif, menghadirkan semua bagi seluruh elemen masyarakat yang terkait dan mengedepankan, menonjolkan
siapa yang punya skill, keahlian untuk bekerja, dan tentu mengembangkan konsep kolektif kolegial. Jadi kerja bersama-sama, bukan sama-sama bekerja ya, bekerja bersama-sama. Jadi yang demikian, setiap pada pekerjaan selalu hadir untuk membangun kebersamaan, sinergitas, dan seterusnya. Kemudian ada yang otokratis ya. Otokratis ini tentu di dalam implementasinya ada beberapa negara maju sekarang ini yang menerapkan otokratis. Ada juga yang dalam lembaga-lembaga kenegaraan seperti militer, kepolisian, itu juga cenderung menggunakan gaya kepemimpinan otokratis. Jadi otokratis ini bisa menjadi efektif ya di dalam satu organisasi pendidikan, apakah di sekolah atau di mana. Itu kalau ciri khasnya bawahan itu rata-rata bandel. Jadi bandel itu dalam arti tidak bisa bersatu, selalu ingin menjatuhkan satu sama lain. Jadi tidak bisa akur, tidak bisa akrab, tidak bisa menyatu. Maka otokrasi ini sangat relevan untuk digunakan. Kita harus gunakan kewenangan kita. Kita harus memaksa seseorang untuk mau bekerja. Jadi otokratis atau otoriter itu ya bagaimana kebijakan itu lahir dari seorang pimpinan atau pemimpin. Jadi interpretasi kebijakan itu harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Jadi kadang-kadang ya bawahan itu ya sami'na wa ata'na saja daripada risikonya berat atau dianggap sebagai pembangkang ketika ada rekomendasi tidak dijalankan. Jadi ini otokratis ya bisa juga dikembangkan misalnya kepada bawahan yang semua pada amatiran. Jadi kita menunggu ide-ide segar, konsep-konsep baru, argumentasi yang brilian. Tapi karena semuanya pada muda, sehingga kita tidak mendapatkan suatu inspirasi baru. Sehingga boleh jadi semua diarahkan oleh pimpinan, semua dikendalikan oleh pimpinan, melahirkan gagasan, melahirkan ide-ide segar, maka tentu semuanya atas kontrol dari pimpinan itu sendiri, sehingga organisasi itu bisa berjalan dengan efektif karena semuanya dikontrol oleh pimpinan. Kemudian otokrasi itu juga bisa dilakukan ketika organisasi itu masih muda, harus kencang bekerja ya, tentunya kita ini harus cepat naik ke level yang tinggi. Organisasi kita masih muda, jadi supaya anak buah ini bekerja dengan tekun, dengan rajin, smart, dan seterusnya, maka pemimpinnya tampak lebih bagus kalau bersifat otoriternya. Jadi siapa yang tidak mau bekerja sudah dikasih peringatan 1, 2, 3, tidak diindahkan, pecat. Jadi dengan otokrasi ini akan membuat atau melahirkan loyalitas dan dedikasi yang tinggi dari para bawahan itu sendiri. Jadi itu otokrasi punya tempat juga yang cocok untuk dikembangkan di dalam konteks kepemimpinan. Jadi gaya kepemimpinan ya, di dalam cepat mengambil keputusan itu biasanya ya kepemimpinan yang otokrasi. Kalau misalnya kepemimpinan demokratis itu kan sangat panjang prosesnya karena semuanya harus dimusyawarahkan. Jadi keputusan kebijakan yang diambil semuanya dimusyawarahkan. Kalau musyawarah kan biasanya terjadi perdebatan sengit di dalam sampai tidak bisa cepat mengambil keputusan. Tapi kalau otoriter, semuanya keputusan itu diambil dari atau ditentukan oleh 01, maka dengan sendirinya keputusan itu cepat diambil. Ya, cuma biasanya keputusan itu kadang-kadang tidak berkualitas karena hanya dipikirkan seorang diri. Kebijakan atau keputusan kurang tepat sasaran dan seterusnya. Dan ini juga lagi-lagi sifatnya bagaimana membangun kepemimpinan
yang tentunya kemampuan membaca para bawahan, kemampuan di dalam mengadaptasikan budaya organisasi, kemampuan melihat di masa depan, itu yang sangat diharapkan menjadi seorang pemimpin yang memiliki gaya yang inklusif ya, atau gaya yang terbuka, ya, bukan eksklusif, tapi terbuka dengan perubahan, gagasan baru, ide-ide baru, terbuka terhadap bagaimana jangkauan pandangan pembacaan di masa depan. Kemudian jadi kepemimpinan yang efektif ya. Jadi, tadi juga disebutkan oleh para pemakaman. Jadi pemimpin yang efektif itu adalah betul-betul yang menguasai tugas dan fungsinya sebagai seorang pemimpin. Jadi dia memiliki kecakapan di dalam membaca suasana batin bawahannya. Nah, ini keputusan yang bijak gitu. Jadi semua anggotanya dia bisa pahami ciri khasnya, apa yang dia punya keinginan, apa ikhtiarnya, apa targetnya, dan seterusnya. Jadi itu kepemimpinan dalam konteks itu yang efektif ya. Juga kepemimpinan yang efektif itu selalu menghadirkan bawahan ketika mengambil keputusan. Ini lagi-lagi mengarah kepada demokratis atau transformasional atau transaksional. Jadi selalu menghadirkan dengan prinsip musyawarah untuk mengambil kemufakatan. Jadi pemimpin yang efektif yang selalu menghadirkan orang-orang yang memiliki elemen terkait, menghadirkan pihak eksternal yang tentu punya kontribusi di dalam pengembangan lembaga pendidikan. Jadi ini kepemimpinan yang efektif juga tentu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di dalam mengelola industri atau lembaga pendidikan. Jadi kenapa? Ya karena ICT itu yang menjadi wahana instrumen di dalam mempermudah proses pengambilan keputusan oleh setiap lembaga pendidikan. Jadi ini yang sangat penting hadirin sekalian terkait dengan strategi kepemimpinan. Banyak sekali hal yang kita bisa eksplorasi, ya banyak hal yang kita bisa kembangkan. Namun karena saya kurang fit, ya, saya tidak bisa menyampaikan secara luas dan dalam terkait dengan tema yang sangat menarik dari yang dipaparkan kelompok 1 dan diskusinya dengan